Jalan Kabupaten Batanghari di Desa Petajen longsor nyaris membuat akses jalan terputus. Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih akan segera dilakukan. Disdikbud Kabupaten Batanghari telah siapkan data penerima program makan bergizi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 8 Januari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Sintia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, ruas jalan Kabupaten Batanghari di Desa Petajen longsor. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, pihak desa dan warga memasang potongan tanaman agar pengendara berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Seperti inilah kondisi ruas jalan yang menghubungkan Kampung 5 dan Kampung 9 di Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, yang mengalami longsor. Jalan yang amblas itu nyaris membuat akses jalan sekitar terputus. Kepala Desa Petajen Sumiati mengatakan, selain disebabkan tingginya curah hujan, longsor yang terjadi di jalan penghubung dua desa itu juga diduga disebabkan adanya aktivitas pengerukan parit gajah yang dilakukan salah satu pihak perusahaan perkebunan, yang membuat kontur tanah di sisi jalan tidak kokoh dan amblas. Sumiati menambahkan, pihak desa telah meminta pihak perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan. Saya dapat informasi dari warga kalau Jalan Kampung 5 perbatasan sama menuju ke Kampung 9 itu udah longsor. Kalau seandainya nanti putus, warga Kampung 5, Kampung 9 tidak bisa. Kami mohon dari pihak PTP minta ditindaklanjuti. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, warga dan pihak desa berinisiatif memasang ranting maupun potongan dahan pohon kelapa sawit agar pengendara berhati-hati saat melintasi ruas jalan tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini ruas jalan Kabupaten Batanghari di Desa Petajen yang longsor dan nyaris membuat akses jalan terputus, kita telah terhubung dengan reporter Ahmad Solihin. Ya Amsol, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih informasi terkini untuk penanganan longsor yang terjadi di Desa Petajen, Kabupaten Batanghari. Saat ini sudah ada satu unit alat berat yang dikerahkan dari salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Batanghari yang turut membantu menangani dan juga membersihkan material longsor. Di mana saat ini satu unit alat berat yang terlihat di belakang saya masih terus melakukan pengerjaan untuk dapat memperbaiki kembali jalan yang menghubungkan antar dua desa yang ada di Desa Petajen ini. Dan tadi kami juga sempat melihat bahwa untuk akses jalan ini juga sudah dapat kembali dilalui oleh kendaraan, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Di mana sebelumnya sejak longsor ini terjadi di wilayah ini memang sejumlah kendaraan sangat sulit sekali untuk melintas. Bahkan hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas di kawasan ini. Itu pun karena warga sekitar yang sudah secara swadaya melakukan pembersihan longsor sehingga kendaraan roda 2 tersebut bisa melintas di kawasan ini. Sementara itu saudara, untuk kawasan longsor di Kabupaten Batanghari ini menghubungkan antar dua desa, diantaranya adalah Kampung 5 dan juga Kampung 9 di Desa Petajen. Dan longsor ini pun terjadi dipicu karena hujan deras yang terjadi pada sore hari kemarin hingga malam hari yang menyebabkan
tanah yang berada di sekitar kawasan jalan ini pun menjadi amblas. Dan hujan yang terjadi ini pun dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama. Dan saat ini pun untuk jalan di kawasan Desa Petajen ini bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Namun tetap dihimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar ruas jalan ini untuk tetap berhati-hati karena memang potensi hujan masih akan terus terjadi terutama di bulan Januari ini, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dengan adanya ancaman bencana hidrometeorologi, tidak hanya banjir namun juga tanah longsor. Sementara demikian dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Kita kembali ke studio. 1 unit alat berat disiagakan untuk menangani jalan yang amblas. Terima kasih Amsul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, cuaca buruk kembali terjadi di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1 buah kapal nelayan di Kuala Tungkal mengalami kecelakaan laut yang mengakibatkan kapal terbalik dan karam. Insiden tersebut membuat salah satu awak kapal sempat dinyatakan hilang dan ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Akibat cuaca buruk yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepekan terakhir, kecelakaan laut kembali terjadi. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sebuah kapal nelayan Kuala Tungkal mengalami kecelakaan, terbalik dan tenggelam dihantam ombak serta angin kencang. Dalam kejadian ini, 1 orang anak buah kapal sempat dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kapten kapal Herman 42 tahun yang berhasil selamat dalam kejadian tersebut mengatakan, kejadian terjadi pada pukul 2 dini hari. Pada saat itu dirinya dan 1 orang anak buah kapal sedang berjangkar di perairan luar Mendahara, perbatasan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Pada saat dihantam ombak, Herman sedang berada di kamar mesin kapal, sementara anak buah kapal berada di luar. Tepat pada pukul 10 pagi, dirinya melihat kapal nelayan lainnya melintas sehingga pertolongan dibantu oleh nelayan sekitar. Jadi yang itu keluar dia Pak. Dia keluar. Kalau dia keluar, langsung mumpung itu balik. Aku masih ada kamar mesin. Aku di kamar mesin. ABK berarti di depan. ABK di belakang. Oh di belakang. Di belakang ABK. Kalau mumpung itu balik, terus aku di bawah dalam mesin. Papat rentang balik itu aku keluar tuh. Sementara itu, pasca mendapatkan laporan kecelakaan laut yang mengakibatkan hilangnya seorang nelayan, tim gabungan Basarnas Jambi, TNI AL, Polairut, BPBD, dan PMI langsung melakukan pencarian di area lokasi kejadian. Koordinator Pos Tim Siaga SAR Kuala Tungkal Bernard mengatakan, pencarian dilakukan dengan cara menyisiri wilayah lokasi kejadian hingga 3-4 mil dari tempat kejadian. Namun saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia. Melakukan pencarian tadi dari LKP kejadian mengikuti arah angin utara, mungkin sekitar 3-4 nautical mil dari LKP. Dari kejadian kecelakaan laut yang sering terjadi setiap tahunnya di Tanjung Jabung Barat, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal Kapten Laut Agus Toha mengimbau agar masyarakat terkhusus nelayan untuk selalu berhati-hati dalam berlayar dan menyiagakan alat keselamatan di dalam kapal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan meningkat dalam 1 pekan ke depan. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan meningkat dalam 1 pekan ke depan. Intensitas hujan yang terjadi di sejumlah daerah masuk dalam kategori sedang hingga lebat, disertai angin kencang dan petir. Meningkatnya intensitas hujan ini disebabkan adanya fenomena La Nina yang membuat pergeseran udara hangat dan lembab ke wilayah Asia Tenggara. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, intensitas hujan disertai angin kencang akan terjadi merata di Provinsi Jambi, baik Jambi bagian barat maupun Jambi bagian timur. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melakukan aktivitas di luar rumah, karena tingginya intensitas hujan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam hidrometeorologi. Himbauan kepada masyarakat memang pada Januari ini masih periode musim hujan dan ada potensi sampai dasaran kedua Januari 2025, yaitu sampai tanggal 20 Januari 2025, beberapa wilayah atau sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mendapatkan curah hujan lebih dari 100 mm per dasarian. Ibnu Sulistyo memprediksi potensi curah hujan akan terjadi pada akhir Januari 2025.
yang terjadi pada malam menjelang pagi dan siang menjelang malam hari. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, cuaca ekstrem diprediksi masih berpotensi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. BPBD mengimbau masyarakat untuk waspada potensi bencana hidrometeorologi. BPBD Muaro Jambi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Dampak dari cuaca ekstrem yang diprediksi masih berpeluang terjadi pada Januari 2025. Cuaca ekstrem ditandai curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi Fauzan Abdillah mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi, seperti banjir, pohon tumbang, angin kencang, dan longsor. Jika mengalami keadaan darurat, masyarakat diimbau agar dapat menghubungi BPBD. Ada beberapa kejadian puting beliung yang harus kita waspadai, termasuk minggu kemarin itu ada di 2 titik di Kedemangan dan Puskesmas. Tidak ada korban jiwa diakibatkan puting beliung tersebut, tetapi terdapat kerugian material, tapi dalam jumlah yang cukup ringan. Dalam penanggulangan bencana, BPBD Muaro Jambi menyiagakan sekitar 30 personel yang dilengkapi peralatan seperti mobil double kabin, mobil tangki, kendaraan roda 2, perahu, dan tenda pengungsian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya mengantisipasi tumpukan sampah di dalam sungai yang berpotensi menyebabkan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Sungai Penuh menyiagakan satuan tugas khusus yang akan memantau dan membersihkan sungai dari tumpukan sampah. Dalam upaya mengantisipasi tumpukan sampah di sungai yang dapat menyebabkan potensi bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Sungai Penuh telah menyiagakan personel khusus yang ditugaskan untuk membantu membersihkan sungai dan saluran irigasi dari sampah agar aliran air tidak terganggu. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Liza Permana mengatakan, personel khusus dibentuk oleh Dinas PUPR Kota Sungai Penuh yang berjumlah 24 orang yang bekerja 2 kali dalam 1 minggu dengan membersihkan sejumlah sungai dan saluran irigasi di Kota Sungai Penuh. Selain itu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kebersihan sungai dari sampah, serta tidak membuang sampah maupun yang lainnya ke dalam sungai yang dapat membuat sungai menjadi kotor serta tercemar. Satgas Sungai di Sumber Daya Air itu ada 24 orang. Mereka bekerja satu minggunya ada 2 kali. Itu merupakan program rutin dari Sumber Daya Air. Liza juga menambahkan, dengan dibentuknya personel satuan tugas khusus untuk pembersihan sungai, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh pada musim penghujan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara, meski program makan bergizi gratis di Kabupaten Batanghari belum berjalan, namun berbagai persiapan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Salah satunya mendata siswa yang akan menjadi target program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis MBG saat ini telah mulai berjalan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Meski Kabupaten Batanghari belum ditunjuk menjadi salah satu wilayah uji coba untuk menjalani program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut, namun pemerintah daerah setempat sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan mempersiapkan data jumlah siswa sebagai target sasaran dari program makan bergizi gratis. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Naswin mengatakan, 41.505 orang siswa dari tingkat sekolah dasar maupun SMP yang nantinya dapat menjadi target sasaran sebagai penerima makan gratis. Sementara itu, Pemkab masih menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat terkait mekanisme pelaksanaan program MBG. Kalau programnya Pak Presiden ini ya kita pasti mendukung lah, sangat mendukung. Terima kasih sekali. Dan untuk data kita ada datanya, data siswa yang memang yang menjalani pendidikan di Batanghari sudah ada lengkap nih. Per kecamatan kita punya jumlah siswa SD, SMP yang totalnya ini 41.505 orang. Naswin berharap Kabupaten Batanghari juga dapat ditunjuk sebagai salah satu wilayah uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis agar skema penerapan MBG nantinya dapat berjalan lebih maksimal. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, sejak diresmikan pada 6 Januari 2025 lalu, program makan bergizi gratis belum terlaksana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah berharap program tersebut dapat segera terlaksana karena dinilai sangat bermanfaat bagi siswa. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat belum terlaksana merata sepenuhnya. Sejak diresmikan pada 6 Januari 2025 lalu, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluruh sekolah belum mendapatkan makan bergizi gratis. Kepala SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Henry Darmanto mengatakan, aktivitas pertama masuk sekolah usai libur panjang Nataru dan libur sekolah, siswa melakukan kegiatan belajar seperti biasa. Para siswa antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan bimbingan guru. Henry menambahkan pihaknya sangat mendukung program pemerintah Presiden Prabowo Subianto berupa makan bergizi gratis bagi siswa. Hal ini sangat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan. Selain itu, adanya program makan bergizi gratis ini akan mengurangi absensi dan meningkatkan kehadiran hingga meningkatkan motivasi belajar. Kami dari SMP 21 Tanjung Jabung Timur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis MKP. Ini merupakan salah satu program yang sangat baik yang bisa membantu program proses belajar mengajar di sekolah. Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat segera dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta dapat terus berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya pasca pengumuman pemberkasan P3K, pelayanan kesehatan di RSUD Hamba Muara Bulian membludak. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur segera tetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Kamis 9 Januari 2025. Nantinya KPU akan hadirkan kedua pasangan calon. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengagendakan jadwal penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih, pasangan Dila Hikmah Sari Muslimin Tanja. Rencananya penetapan tersebut dilakukan penyelenggara pada Kamis tanggal 9 Januari 2025. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan, penetapan ini dilakukan pihaknya setelah menerima surat dari KPU RI. Surat tersebut merupakan pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan atau PHP. Penetapan ini akan dilakukan di Gedung Aula KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam penetapan itu, KPU Tanjung Jabung Timur mengundang pasangan calon baik itu Zumilaza Zulkifli Nurdin, Muhammad Aris, dan Dila Hikmah Sari Muslimin Tanja. Sebelumnya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merampungkan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada Kamis 5 Desember 2024 lalu. Hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan nomor urut 02 Dila Hikmah Sari Muslimin Tanja unggul telak dengan perolehan suara sebanyak 81.585. Atas pasangan calon nomor urut 01 Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris yang hanya memperoleh sebanyak 57.564 suara. Priva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pelayanan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hamba Muara Bulian membludak. Hal ini diakibatkan tingginya permintaan syarat dokumen kesehatan dari peserta yang dinyatakan lulus pada penerimaan P3 Batanghari. Pasca pengumuman hasil kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K beberapa waktu lalu, berdampak terhadap meningkatnya pelayanan pemeriksaan kesehatan di RSUD Hamba Muara Bulian.
Dikarenakan semua peserta yang mencapai 1.084 orang yang lulus P3K diwajibkan untuk memenuhi kelengkapan dokumen pendukung berupa surat keterangan bebas narkoba, serta surat kesehatan jasmani dan rohani dari peserta. Direktur RSUD Hamba Muara Bulian Ibnu Rahmat Muda mengatakan, untuk menyiasati terjadinya penumpukan permintaan tes kesehatan, pihak rumah sakit hanya membatasi jumlah pelayanan sebanyak 250 orang per harinya. Untuk pelayanan pada adik-adik yang P3K yang sudah P3K ini, tentunya kita di Rumah Sakit Hamba ini sudah menyiapkan tim khusus. Jadi tim khusus itu yang memang untuk menangani pemeriksaan daripada P3K tadi. Ibnu juga menambahkan, untuk memberikan pelayanan maksimal, pihaknya telah menentukan tim khusus dalam melayani permintaan dokumen kesehatan sesuai standar operasional yang ada di Rumah Sakit Hamba Muara Bulian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Target penurunan stunting di Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 sebanyak 4%. Dalam upaya penurunan angka tersebut, pihak Dinas Kesehatan akan melakukan intervensi kepada seluruh ibu hamil serta ibu yang memiliki anak balita dan anak bayi dalam upaya pencegahan stunting. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menargetkan upaya penurunan stunting di Kota Sungai Penuh sebanyak 4,1% pada tahun 2025. Dalam upaya penurunan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh akan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan pihaknya akan lebih gencar dalam melaksanakan intervensi kepada ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak balita serta anak bayi dan balita dalam hal penurunan stunting. Selain itu, pada tahun 2024, angka stunting di Kota Sungai Penuh mencapai pada angka 4,1% dengan jumlah penderita stunting sebanyak 17 orang jiwa. Mengenai masalah stunting di Kota Sungai Penuh, perlu saya sampaikan bahwa untuk kondisi sekarang, prevalensi stunting di Kota Sungai Penuh sebesar 4,1%. Ini adalah boleh dikatakan memang nomor 2 terbaik se-Indonesia, cuma kami ditargetkan untuk 2025 nanti adalah sebesar 4%. Gunardi juga menambahkan pihaknya akan memberikan makanan tambahan bagi para ibu hamil serta balita dan bayi seperti makanan PMT lokal, PMT pabrikan serta inovasi dalam penurunan angka stunting. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Harga sawit di minggu pertama tahun 2025 di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi mengalami penurunan. Hal ini menjadi keluhan petani karena berdampak pada pendapatan yang berkurang. Turunnya harga sawit di minggu pertama tahun 2025 mulai dirasakan petani sawit di Kabupaten Tebo. Salah satu petani sawit, Arif Lubis, mengatakan harga sawit turun berkisar Rp100 per kilogram. Sebelumnya para petani dapat menjual sawit seharga Rp2.800 per kilogram dan kini turun menjadi Rp2.700 per kilogramnya. Belum diketahui penyebab pasti dari turunnya harga sawit di tingkat petani. Penurunan harga ini berdampak pada hasil pendapatan petani yang berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya perawatan kebun sawit. Ke kebun sawit. Dari segi penghasilannya mungkin bisa dikatakan sama. Cuman kalau misalnya karet, kalau 1 juta dalam seminggu belum tentu dapat. Petani berharap pemerintah dapat memberikan solusi mengingat biaya perawatan dan pupuk tanaman sawit yang kian hari semakin tinggi. Mario, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 6 dari 8 pelaku perundungan terhadap seorang remaja putri di Kota Sungai Penuh telah ditahan oleh pihak Satreskrim Polres Kerinci. Menurut pengakuan pelaku, perundungan dilakukan karena pelaku tidak terima korban menyampaikan keburukannya kepada orang tua pelaku. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci langsung melakukan penyelidikan. Polisi mengamankan 6 dari 8 terduga pelaku perundungan terhadap seorang remaja putri yang sempat menghebohkan warga. Ke-6 pelaku yang masih di bawah umur itu ditangkap di rumahnya masing-masing. Sementara 2 pelaku lainnya yang melarikan diri telah diketahui identitasnya dan dalam pengejaran polisi. Ke-6 pelaku yang diamankan tersebut berinisial AK, DIV, KK, CLS, LP, dan ADP.
Berdasarkan hasil penyelidikan, penganiayaan ini terjadi di depan RSUD Haji Bakri, Kota Sungai Penuh. Awalnya korban diajak temannya ke TKP, sesampainya di lokasi korban sudah ditunggu oleh sekelompok pelaku. Polisi mengungkap penyebab pelaku menendang dan memukul korban karena pelaku dendam dan tidak terima korban telah menyampaikan keburukannya kepada orang tua pelaku. Korban diajak oleh temannya pergi ke Rumah Sakit Bakri. Kemudian sampainya di Rumah Sakit Bakri, ini merupakan TKP. Sesampainya di sana, korban telah ditunggu oleh beberapa yang diduga pelaku. Atas perbuatannya, polisi menjerat para pelaku yang masih di bawah umur dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan kurungan penjara. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tidak hanya memberikan dampak positif, kecanggihan teknologi juga memiliki dampak negatif seperti maraknya aksi kejahatan melalui internet. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan identitas pribadi di dunia maya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini memberikan dampak signifikan bagi semua kalangan usia, baik remaja sekolah maupun orang dewasa. Teknologi terbukti dapat meningkatkan sumber informasi kepada masyarakat hanya dengan menggunakan telepon pintar atau smartphone. Namun semakin canggihnya teknologi juga berdampak dengan maraknya aksi kejahatan melalui jejaring media sosial. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, akibat maraknya aksi kejahatan yang sering terjadi di jejaring sosial, Kepolisian Polda Jambi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih peka terhadap teknologi informasi, termasuk pengetahuan tentang artificial intelligence atau AI. Masyarakat diminta untuk tidak sembarangan mempublikasikan identitas pribadi di jejaring media sosial. Hal ini dapat mempermudah para pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi di jejaring sosial. Himbauan kita dari Bithumas Polda Jambi kepada masyarakat dalam penggunaan AI atau media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial tersebut. Masyarakat juga dapat membantu petugas dengan turut berperan aktif, memberikan sosialisasi pengawasan media sosial, dan apabila menjadi korban kejahatan media sosial dapat melaporkan kejadian kejahatan di Mapolda Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci sampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah pada momen HUT Bank Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara pejabat Bupati Kerinci pimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-62 Bank Jambi tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kerinci sangat mengapresiasi kontribusi Bank Jambi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan program pemerintah daerah. Tanggal 8 Januari 2025. Penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Jambi ke-62 tahun 2025. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bank Jambi cabang Sungai Penuh. Penjabat Bupati Asraf mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kontribusi Bank Jambi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan program unggulan pemerintah daerah. Tentu harapan kita keberadaan masyarakat Bank Jambi cabang Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama di dalam menjaga inflasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Juga pertumbuhan ekonomi kita juga akan sangat banyak tergantung dengan Bank Jambi cabang Kerinci dan Kota Sungai Penuh, karena bantuan-bantuan maupun pinjaman-pinjaman dan sebagainya ini masyarakat sekarang sudah banyak berhubungan dengan Bank Jambi. Asraf juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Bank Jambi dan pelaku usaha lokal serta pemerintah daerah untuk menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pertandingan pertama Gubernur Cup rangkaian hari ulang tahun ke-68 Provinsi Jambi diwarnai hujan gol. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Pertandingan perdana Gubernur Cup diwarnai dengan hujan gol. Kabupaten Tebo unggul 5-4 melawan Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi harus mengakui keunggulan sang tamu Tanjung Jabung Barat dengan skor 3-2. Pertandingan kejuaraan Gubernur Cup yang diselenggarakan di Stadion Trilomba Juang Koni Jambi mulai memasuki pertandingan pertama pada Selasa sore. Untuk pertandingan pertama ini mempertemukan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Sementara pertandingan kedua antara Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk pertandingan pertama, Sarolangun versus Tebo berlangsung sengit. Terlihat dari jalannya pertandingan. Kedua kesebelasan saling melancarkan serangan, bahkan hujan gol pun terjadi pada pertandingan tersebut. Hingga pertandingan selesai, Kabupaten Tebo akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Sementara itu, pertandingan Kota Jambi versus Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang turut berlangsung pada Selasa sore tidak kalah menarik perhatian. Meski selaku tuan rumah, Kota Jambi yang menggunakan kostum putih merah itu mendapat perlawanan sengit dari sang tamu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil unggul lebih dahulu di babak pertama dengan skor 0-1. Di paruh babak kedua, Kota Jambi sempat memimpin keunggulan dengan skor 2-1. Meski harus bermain dengan 10 orang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat akhirnya berhasil meraih kemenangan di menit akhir dengan skor akhir 3-2. Untuk pertandingan selanjutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan bertanding dengan Kabupaten Merangin. Dan pertandingan kedua antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bazar UMKM Expo Jambi Mantap 2025 mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM mampu meraup keuntungan jutaan rupiah per hari dari hasil penjualan produk UMKM. Di tengah perkembangan pesat dunia usaha, Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM menjadi salah satu ajang untuk membangkitkan ekonomi daerah. Salah satunya Bazar UMKM Expo Jambi Mantap yang merupakan rangkaian hari ulang tahun Provinsi Jambi. Ratusan pelaku UMKM dari berbagai sektor industri berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik dari makanan khas daerah, produk fashion kreatif, hingga kerajinan tangan. Salah satu pelaku UMKM, Dila, mengatakan per hari mampu meraup keuntungan jutaan rupiah dari menjual makanan. Pasalnya dalam sehari ratusan porsi martabak mampu terjual. Untuk branding, terus peningkatan ekonomi juga ya Mbak ya, perputarannya ya. Apalagi akhir tahun kemarin agak-agak kayak gimana. Sangat membantu sih. Dengan adanya ulang tahun Jambi ini, perekonomian UMKM jadi naikkan. Selain itu, Bazar UMKM Expo Jambi Mantap 2025 ini juga menjadi ajang promosi bagi pelaku UMKM yang dapat meningkatkan nilai jual produk ke masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Kerinci memiliki keindahan alam yang asri kembali menjadi tujuan liburan favorit masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 5.150 wisatawan berkunjung ke objek wisata yang dikelola oleh pemerintah selama periode tersebut. Kabupaten Kerinci yang dikenal dengan keindahan alam dan beragam destinasi wisata unggulannya kembali menjadi tujuan liburan favorit masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, tercatat sebanyak 5.150 wisatawan mengunjungi objek wisata yang dikelola pemerintah daerah selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kepala UPTD Pariwisata Kabupaten Kerinci, Usman Arifin mengatakan, sejumlah destinasi wisata yang populer di Kabupaten Kerinci seperti Danau Kerinci, air terjun Telun Berasap, dan Aroma Peko masih menjadi pilihan utama wisatawan untuk menikmati liburan mereka. Kalau untuk pengunjung di Kabupaten Kerinci tentang pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, itu yang paling ramai dikunjungi itu Danau Kerinci. Jumlah pengunjung semuanya rata-rata yaitu untuk seluruhnya ya 5.150 pengunjung. Usman juga menambahkan, dengan tingginya minat pengunjung, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas wisata, memperkuat promosi, serta memperbaiki akses dan infrastruktur menuju lokasi wisata unggulan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, permintaan dodol kentang di Kabupaten Kerinci selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan permintaan dipengaruhi banyaknya wisatawan yang berasal dari dalam dan luar daerah. Masa libur Natal dan Tahun Baru menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha yang menjual dodol kentang khas Kabupaten Kerinci yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Selama libur Natal dan Tahun Baru, permintaan dodol kentang meningkat drastis jika dibandingkan hari biasa. Dodol kentang dijadikan buah tangan oleh wisatawan untuk dibawa pulang ke daerah asalnya. Salah seorang pemilik usaha dodol kentang, Mariodi, mengatakan pada hari biasanya dirinya hanya mampu menjual 20 kg dodol. Sementara selama libur Natal dan Tahun Baru meningkat menjadi 60 kg per hari. Selama libur Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah penjualan kami ini sangat meningkat. Perharinya biasanya 20 kilo, semenjak libur Natal dan Tahun Baru ini mencapai 60 kilo. Mariodi mengaku permintaan dodol selalu mengalami peningkatan saat hari besar seperti Tahun Baru dan keagamaan. Tak hanya dodol kentang, para pedagang di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci juga menjual produk olahan makanan khas Kerinci lainnya yang banyak diburu oleh wisatawan, seperti teh kayu aro, kopi Kerinci, hingga sirup kulit manis. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.